Dalam era digital saat ini, strategi pemasaran dan perilaku konsumen menjadi fokus utama bagi banyak perusahaan. Dengan semakin meningkatnya kompetisi, penting bagi pemasar untuk memahami perilaku konsumen agar dapat merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Hal ini mencakup pemanfaatan data dan teknologi untuk menganalisis preferensi serta kebiasaan belanja konsumen yang pada gilirannya dapat mengaruhi keputusan pemasaran. Pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menghantarkan nilai kepada pelanggan, serta mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemegang saham. Materi kedua yaitu proses pemasaran. Poin pertama yaitu memahami pelanggan dan pasar. Poin kedua yaitu menciptakan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Poin ketiga yaitu membuat rencana pemasaran yang terintegrasi. Poin keempat yaitu membina hubungan pelanggan jangka panjang yang berkelanjutan. Poin kelima yaitu menangkap nilai dari pelanggan. Pertama yaitu memahami pelanggan dan pasar. Dasar dari langkah ini termasuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan adalah sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan hidup. Ini termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, ataupun pakaian. Poin kedua yaitu menciptakan strategi pemasaran berbasis pelanggan. Menciptakan strategi pemasaran melibatkan segmentasi, penargetan, dan pemosisian pasar atau STP. Materi ketiga, membuat rencana pemasaran terpadu. Rencana pemasaran secara luas berkaitan dengan 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Merek dapat memberikan nilai kepada target pelanggan melalui berbagai elemen bauran pemasaran. Materi yang keempat, membina hubungan pelanggan jangka panjang yang berkelanjutan. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah keseluruhan proses berinteraksi dengan pelanggan untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan. Tujuan utama manajemen hubungan pelanggan adalah 1. Meningkatkan persepsi nilai pelanggan dengan menyoroti manfaat dan fitur produk dan layanan. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi ketidakpuasan pelanggan. 3. Melibatkan pelanggan melalui manajemen merek dan komunikasi pemasaran di berbagai saluran. 4. Mempromosikan pemasaran yang dibuat oleh pelanggan, misalnya konten yang dibuat oleh pengguna di media sosial, ulasan pelanggan, kompetisi, dan lain-lain. Materi kelima, menangkap nilai dari pelanggan setelah memastikan pencipta nilai pelanggan. Merek juga dapat menangkap nilai pelanggan. Hal ini memastikan bahwa merek tetap menguntungkan dalam jangka panjang. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencairan, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Dan perilaku konsumen dalam pemasaran. Yang pertama, kampanye pemasaran yang efektif. Perilaku konsumen membantu pemasar memahami pola pembelian konsumen. Yang kedua, sesuai saluran pemasaran, pemasar dapat memilih sesuai saluran pemasaran. Pemasar dapat memilih yang sesuai pemasaran untuk kampanyenya. Mereka melalui pemahaman yang lebih baik tentang perilaku konsumen. Yang ketiga, memanfaatkan pasar yang belum dimanfaatkan. Yang terakhir, penilaian konsumen membantu dalam memanfaatkan pasar yang belum dimanfaatkan. Jenis-jenis perilaku konsumen. Yang pertama, konsumen rasional.
yaitu konsumen yang mendapatkan berbagai aspek konsumen secara umum. Yang kedua, konsumen irasional, yaitu konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming potongan harga atau strategi marketing lainnya dari suatu produk tanpa menyadapkan aspek kebutuhan atau kegunaan produk tersebut bagi dirinya. Faktor perilaku konsumen. 1. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan si konsumen. Di antaranya 1. Kebudayaan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan budi dan akal manusia yang diwujudkan dalam bentuk simbol dan fakta yang kompleks, serta diwariskan secara turun-temurun. 2. Kelompok sosial dan kelompok preferensi. Kelompok sosial yaitu kesatuan sosial tempat individu berinteraksi satu sama lainnya. Sedangkan kelompok referensi yaitu kelompok sosial yang menjadi ukuran individu dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku. 3. Keluarga, yaitu lembaga sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang hidup bersama-sama. 2. Faktor internal. A. Motivasi. Motivasi sangat berpengaruh di dalam pertimbangan seseorang dalam berperilaku karena memberikan suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. B. Ekonomi. Jika orang tersebut sedang memiliki uang yang lebih, secara otomatis ia akan memilih produk berkualitas yang harganya lebih mahal. Jika sedang tidak memiliki uang lebih, konsumen akan memilih produk yang harganya cenderung lebih murah atau bahkan akan mencari produk yang berdiskon. C. Sikap. Sikap seseorang terhadap produk atau merek memengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk atau merek tersebut.